tahu enggak? Emang gimana kamu bisa tahu Tuhan itu? Gimana mau meneliti kayak apa? Mau bertapa kayak apa supaya kamu tahu Tuhan? Enggak mungkin kamu tahu Tuhan. Enggak mungkin mengalami dan mengetahui pemahaman apapun mengenai Allah. Satu-satunya jalan adalah Allah ngasih tahu kamu tentang Dia, betul enggak? Nah itu prosesnya berabad-abad. Dulu orang tahunya, oh ada dewa perusa, ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara. Ya toh? Cari-cari itu, alhamdulillah ketemu dikit, 3. Kan gitu kan? Terus berkembang akhirnya sama Tuhan di shortcut. Udah gini aja. Gini aja, kamu tak kasih tahu siapa saya ya. Sifat saya itu 99 ya. Saya itu Rahman Rahim ikonnya. Jadi yang utama dari saya itu hadir ke kamu itu bukan hebat saya, bukan kuat saya, bukan dahsyat saya, bukan kuasa saya, tapi cinta dan kasih sayang saya. Makanya kita selalu tiap hari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ikon utama Allah itu Rahman Rahim, bukan Syadid, wal Qawi, wal Matin, wal Jabbar, wal Qahir, wal Qahar. Enggak. Itu kekuatan-kekuatan yang hanya kalau terpaksa itu dikeluarkan. Karena Allah ingin bermesraan sama Anda. Wong yang ditawarkan cinta kok. Wajahnya aja wajah cinta kok. Makanya Rahman Rahim. Sekarang Anda minder, kalau Kristen ajaran kasih, kalau Islam ajaran perang kan gitu. Padahal tiap hari bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya teman-teman, saya singkat. Jadi Anda dapat Asmaul Husna itu mbak disyukuri. Masa enggak disyukuri? Kenapa? Karena manusia memang konsumtif. Jadi makanya Allah itu selalu memberi firman-firman untuk mendorong penelitian. Coba sekarang tanya kepada dokter yang pernah meneliti apa ayat penelitian coba. Paling ngomong Iqra gitu dokter. Kamu sebut ayat apa saja saya tunjukkan bahwa itu dorongan untuk penelitian. Ngono lho rek. Wes sebutan ayat sendiri wes. Saya akan tunjukkan kepada kamu itu dorongan untuk penelitian. Misalnya apa? Allahu Akbar. Wes. Itu apa? Itu dorongan untuk penelitian. Kalau ayam, itu ya. Itu karena dia ayam ditakdirkan untuk kelorok. Tapi kalau manusia mengucapkan Allahu Akbar karena ada asal-usulnya. Ngapain kamu Allahu Akbar itu? Allahu Akbar itu kan ketika kamu kagum, ketika kamu takjub, ketika kamu terharu, Allahu Akbar. Atau ketika kamu dalam bahaya besar. Kan begitu. Jadi harus ada pengalaman empiris sedemikian rupa yang menyangkut getaran hatimu dan terguncangnya jiwamu, baru kamu ucapkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu output dari peristiwa jiwa Anda yang meneliti macam-macam. Lihat pohon, ya Allah, Allahu Akbar, indah banget. Karena Anda meneliti pohon. Ngelihat cacing, ngelihat apa-apa. Jadi itu semua harus penelitian dulu baru Allahu Akbar. Apalagi kalimatnya gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Tuhan yang ngasih kalimat seperti itu, kalimatnya kalau Anda ngerti retorika, kan mestinya Tuhan ngomong gini, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang Aku ciptakan. Inna, apa? Kaifa Ustaz? Seharusnya kalimatnya Tuhan tuh enggak Rabbana ma khalaqta hadza batila, tapi kalimatnya Allah, wa ma khalaqtu kulla syai'in batilan. Wah, gitu mestinya. Enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan didik kita, mengayomi kita. Kalimatnya itu untuk kamu ucapkan, bukan untuk diucapkan oleh Allah. Manusia yang mengucapkan, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Untuk ngomong gitu kan kamu neliti dulu. Ada apa kok ngomong gak sia-sia? Iya bojo ketoke pesek tapi ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketoke rada merongos, ketoke rada ngene tapi ngabektine poli. Rabbana ma khalaqta. Gitu loh. Anda mengalami sesuatu karena penelitian dan penghayatan Anda, baru Anda ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau enggak, ngapain tiba-tiba ngomong itu? Hari raya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat tolah-toleh. Ono apa arek-arek kok ngomong Allahu Akbar? Yo karena hari raya. Lu kalau ngomong Allahu Akbar karena hari raya sama dengan ayam itu berkokok karena dia ayam. Selama Ramadan dia menghayati sesuatu, banyak hal yang dia alami karena puasanya, karena itikafnya, karena tahajudnya, betul enggak?
karena tarawihnya, maka akhirnya dia bertumpuk-tumpuk ketakjubannya dia kepada Allah, sehingga begitu tiba hari raya dia sudah tidak tahan lagi untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ngono loh. Ki gak ono apa-apa. Ngomong Allahu Akbar, malaikat toleh. Lah napa niku arek-arek niku? Embo aku ya wis putus asa, wis gendeng kabeh arek-arek iki. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jelas ya. Maka bersyukur Asmaul Husna lewat gitu saja. Padahal semua yang paling dasar ketakjuban. Apa yang melebihi ketakjuban? Lah Anda tidak takjub sama apa-apa. Piye? Bagaimana kalau manusia tanpa ketakjuban itu sudah bukan manusia karena alat-alat utamanya tidak dipakai. Itu kemudian terakhir satu sebelum Mas Tejo ya. Mas Tejo setelah itu monggo. Karena Mas Tejo akan mengelaborasi itu dengan pengalaman kebudayaan dan kebatinannya. Aki biyen tak pikir Tejo ku PKI ya. Ternyata Muslim. Jadi kaget aku, umroh, Tejo umroh. Kaget aku. Jadi sampai Allah sendiri bersyukur itu. Alhamdulillah. Ngono deh, kalau Gusti Allah bersyukur. Loh MH gimana kok ngomong Allah bersyukur? Loh Allah itu asyakur. Allah itu maha bersyukur. Jangan lupa dia menyebut dirinya dan menunjukkan kepadamu bahwa dia itu maha bersyukur. Sebenarnya kan tidak masuk akal Allah kok bersyukur. Tapi begitu rendah hatinya Allah kepada hambanya sehingga dia sendiri bersyukur. Jadi malaikat, ya Allah lihat hambamu. Dari situ Bondo. Umroh ya Allah. Ngono toh. Itu kan. Terus Allah dingin-dingin saja. Bril, kamu ndak baca Lauhul Mahfuz itu apa? Lu napa? Lu sudah saya tulis. Tahun sekian, tanggal sekian umroh. Nginap di rumahnya Syekh Nur Somad sama Mbak Fatin. Sudah saya tulis, kamu ndak hafal sih gitu. Sudah saya sendiri yang memberi hidayah kepada dia. Mana mungkin Tejo ingat saya kalau saya tidak mengingatkan dia tentang saya, kan gitu kan. Itu dialog antara Allah sama Jibril pada waktu itu. Karanganku dewe. Loh ya kan untuk kebaikan dan kemesraan kan boleh mereka-reka drama-drama seperti itu ya. Tapi tidak kok terus jadi nas. Menurut Cak Nun, nah kamu yang goblok. Jangan hidup menurut Cak Nun. Hidup sekali kok menurut Cak Nun. Menurut ulama, menurut Syekh ini, menurut Maulana ini, menurut Ibnu Arabi, menurut Ibnu Taimiyah, menurut gak kabeh. Hidup itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Titik. Ngono. Kok menurut Cak Nun? Salahmu dhewe. Ojo hidup menurut Cak Nun kok aku diseret-seret karo pengadilan Gusti Allah engko. Iki jarene nglakoni ngene mergo awakmu nun ngono. Lah salahe dheke wong kula mek ngomong kok ngono kok. Ya saja, bener enggak? Itu tauhid. Makanya Anda itu jangan sibuk ngomong iman. Harus sudah selesai soal iman itu. Gitu loh. Wah ini iman kita harus loh. Setok. Kamu itu kalau sudah bertauhid, itu sudah nggak punya jarak iman lagi. Gitu loh. Sudah otomatis itu. Sama istri itu ya cinta titik. Wes. Kalau diucapkan lagi itu untuk alat kemesraan saja. Tidak untuk membuktikan. Betul nggak? Kamu sama suami bilang I love you. Ku kan orang mergokon ingin buktikan. Tapi untuk alat kemesraan. Membuktikannya kan sebelum nikah. Kan gitu. Ini sama Allah juga gitu. Jangan sibuk dikit. Wah ini iman. Pengajian meningkatkan iman dan takwa. Kit biyen gak meningkat-ningkat. Menek melorot meneh. Menek melorot meneh. Iman tuh seharusnya udah masalah. Udah gak pernah inget kita iman itu. Gitu loh. Kalau teh sudah manis itu udah gak ingat gula gitu loh Rek. Masa teh terus manis bendiro cek ngomong gula suwe kelegen tehmu itu. Itu ya teman sekalian ya. Jadi tolong Allah itu
nolong kita sedemikian rupa dengan kemurahan-kemurahan karena kita tidak mungkin mencapainya. Tak kayak cerita sedikit mengenai anak saya yang kecil. Jadi dia kan, anak saya kecil Rampak itu kan nggak mau sekolah. Akhirnya kita rayu berbulan-bulan, akhirnya dia mau masuk TK. Malam itu sebelum dia sudah dirayu ibunya sedemikian rupa, akhirnya dia pekewuh mau gitu ya. Terus malam kita makan nasi goreng di mana gitu, terus saya tanya, gimana Rampak besok sekolah? Terus dia jawab, ya sudahlah, ngono kuwi. Ki TK kuwi. Sebelum masuk ya sudahlah. Iki aku yo cekikian iki bocah kok jawabannya itu seperti jawaban orang umur berapa gitu kan. Ya sudahlah ngono kuwi. Paginya begitu dia mau berangkat, dia nemuin saya dulu. Ya aku mau sekolah tapi saya tanya satu. Ya apa? Kenapa sih kan sudah ada ayah dan ibu kok masih harus ada guru? Lah ya kan guru kan asistennya ayah ibu, karena ayah ibu kan waktunya enggak banyak, maka bikin asisten nah ngono. Oh gitu ya, untuk bantuin ayah. Oke, terus dia berangkat sekolah. Pulang sekolah langsung nemui saya. Ya aku mau tanya ya apa? Agama itu penting po? Mbok. Iki nek aku Ustadz langsung tak kaplok gitu kan. Ngomongnya dengan emosi dan ngenyek gitu loh. Bahasa Jogja. Ya agama itu penting po? Wah dah. Aku terpaksa menjawab dengan spontan gini loh. Kita itu kan sebisa mungkin tahu mengenai hidup kita. Sekarang gimana, kemarin gimana, besok gimana, ada apa saja. Itu kita cari tahu, tiap hari kita cari tahu. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mungkin tahu. Mustahil kita tahu. Misalnya Tuhan itu gimana, alam semesta itu gimana, asal-usulnya. Ini kita nggak tahu. Nah, satu-satunya jalan Tuhan ngasih tahu kita, Rampak. Terus kita dikasih tahu. Nah, pemberitahuan Tuhan kepada kita itu namanya Al-Quran. Al-Quran itulah yang dipakai untuk pedoman orang beragama. Maka agama itu penting karena dia ada Qurannya. Karena kita jadi tahu macam-macam yang kita tidak mungkin tahu gitu. Terus, oh ya udah, dia bilang gitu. Saya pikir agama itu mata pelajaran. Dia ngomong itu. Ya, yes. Nah, jadi informasi ya Mas ya. Saya tanya. Anda ngerti situasi Prancis hari ini? Enggak, artinya tahu ya? Tahu ya? Yang Anda tahu itu kejadiannya apa beritanya? Beritanya. Oke. Sekarang saya ingin Anda menanyai diri Anda masing-masing. Segala sesuatu yang Anda ketahui ainul yakin dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita, 90-10, 80-20, 90-10, 80-20. Iya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen? 20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran. Kita berenang di lautan yang belum tentu benar ya. Kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya? Oke. Itu pun pengetahuan Anda mengenai misalnya Perancis. Majalah apa itu namanya? Ya. Itu yang Anda tangkap dari berita dengan kenyataannya kira-kira berapa persen? Kan itu versi toh, yang Anda ketahui kan versi-versi. Ntar Paus ngomong tersendiri, ya siapa ngomong kan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan pengetahuan, itu kan ilusi. Lebih banyak ilusi yang Anda ketahui. Dan menurut siapa ilmuwan fisika Inggris yang cacat itu? Hawking mengatakan musuhnya fisika itu bukan, musuhnya matematika itu, musuhnya ilmu itu bukan kebodohan, tetapi ilusi. Sementara kita sekarang sudah membuktikan bahwa kita ini dikepung ilusi lebih banyak daripada dikepung kenyataan. Salah satu sebabnya adalah karena Anda mendalami dan memahami kenyataan melalui kata, melalui informasi, melalui huruf. Benar nggak?
Itulah sebabnya Rasulullah oleh Allah ditakdirkan menjadi an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf. Yang tahu macam-macam tidak karena informasi literer, tidak karena informasi huruf, kata, kalimat, koran, TV dan sebagainya, tapi karena beliau mengalami sendiri hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Jelas ya? Nah, alangkah indahnya kalau mulai hari ini kita mandi besar. Membuang segala yang ilusi-ilusi. Kalau yang ilusi jangan diterus-terusin, jangan ditambahin lagi ilusinya. Mending itu kamu taruh di laci, Anda bergaul sementara waktu dengan yang benar-benar kenyataan, supaya otentik hidupmu. Sehingga kamu nanti ketika mengambil keputusan, output apapun dari Anda, memberi rekomendasi, memberi saran, menyuruh, mendidik anak atau apapun itu melalui pijakan otentisitas dari pengetahuan dan makrifat Anda. Kira-kira ngono ya, bener nggak nih?